biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Ya dihitunglah. Jadi bukan uang hilang. Saya belum baca persis itu banyak perpresnya. Kalau ASN kan sudah ada. Kalau ASN kan sudah dipotong langsung. Ini hanya untuk yang pegawai swasta diikutkan pada tapera sehingga dia bisa ikut dalam. Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan tapera, tabungan perumahan rakyat, dan sontak menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena selama ini sudah banyak potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Basnas, dan ini berlaku untuk baik yang di negeri ataupun swasta. Kita dengarkan pernyataan berikut. Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan PP nomor 25 tahun 2020 tentang tapera. Dalam pasal 55 peraturan pemerintah yang sudah diteken Jokowi pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut mengatur bahwa setiap pekerja dengan minimal usia 20 tahun atau sudah menikah dengan penghasilan minimum, maka dia diwajibkan untuk menjadi peserta tapera. Tentunya banyak yang bertanya-tanya gitu ya, apa sih tapera kok sampai diwajibkan seluruh pekerja ya, jadi baik karyawan swasta maupun BUMN maupun PNS itu wajib menjadi anggota tapera. Yang artinya gaji kita yang sudah dibebani dengan potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun maupun potongan-potongan lainnya akan kembali dipotong untuk tapera ini. Mungkin tidak sedikit yang nanti akan mengeluh betapa banyaknya potongan dari gaji kita. Nah, sebenarnya apa sih tapera itu ya? Tapera adalah singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Ini adalah bentuk tabungan yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta. Jadi tapera ini sebenarnya bukan produk baru ya teman-teman ya, akan tetapi menjadi isu yang hangat, menjadi diperbincangkan karena sebelumnya tapera ini hanya untuk PNS dan mulai saat ini tapera itu juga diwajibkan untuk pekerja swasta seperti saya misalkan. Pada pasal 7 disebutkan secara rinci pekerja mana saja yang wajib menjadi peserta tapera. Jadi tidak hanya TNI, Polri, ASN, PNS maupun BUMN, akan tetapi pekerja swasta atau pekerja lainnya yang dengan usia 20 tahun dengan pembayaran minimum tadi itu wajib untuk menjadi peserta tapera, yang artinya gajinya akan dipotong untuk tapera ini. Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam pasal 15. Dalam ayat 1 pasal tersebut disebutkan besaran simpanan pemerintah yang ditetapkan yaitu sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara di ayat 2 pasal yang sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan pekerja sebesar 2,5%. Nah, akhirnya tergelitik pertanyaan, berarti kalau sudah ikut menjadi tapera ya, menjadi anggota tapera, maka kita dapat rumah dong. Merujuk pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, bahwa tapera ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Nah, akan saya perjelas sebenarnya pembiayaan perumahan itu meliputi apa saja. Yang pertama adalah pembelian rumah milik baru. Yang kedua adalah pembangunan rumah. Dan yang ketiga adalah perbaikan rumah. Tapi ada tapinya ya teman-teman ya, bahwa untuk pembiayaan pembelian rumah itu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Ada beberapa hal yang mengatur ya. Nah, pasalnya penggunaannya dilakukan dengan syarat. Satu, yang pertama adalah untuk membeli rumah pertama.
Berarti kalau teman-teman udah punya rumah nggak boleh ya. Yang kedua, hanya dipergunakan 1 kali saja. Yang ketiga adalah mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembelian rumah. Tentunya ada aturannya, tidak asal saja. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan kita itu tidak butuh rumah karena kita udah punya rumah kita bagus, apakah dana tapera ini bisa diuangkan atau bisa diambil kembali? Nah, jadi bisa ya teman-teman ya. Jadi uang kita itu tidak hilang. Jadi uang kita itu nanti akan dikembalikan kepada kita kembali. Nah, di pasal 14 undang-undang ini mengatur bahwa kepesertaan berakhir apabila 1. Yang bersangkutan telah pensiun bagi pekerja. Kemudian yang kedua adalah yang bersangkutan telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri. Ini pekerja mandiri ya. Kemudian yang ketiga, peserta meninggal dunia. Dan yang keempat adalah peserta tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta tapera selama 5 tahun berturut-turut. Demikian teman-teman informasi dari saya, semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi walaupun kita nanti akan dipotong gajinya ya untuk tapera, percayalah bahwa itu nanti semuanya akan kembali kepada kita ya. Jadi seperti halnya dengan dana BPJS ketenagakerjaan ya, untuk yang jaminan hari tua gitu ya, maupun untuk BPJS pensiun. Itu sebenarnya adalah tabungan bagi kita yang bisa dipergunakan oleh kita pada saat kita sudah pensiun atau saat usia kita itu sudah tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Hai guys, aku di sini pengen nanya nih sama teman-teman semua soal si tapera itu loh yang lagi jadi hot issue saat ini. Kali aja di sini teman-teman atau Allah semua bisa membantu mencerahkan gue tentang skemanya si tapera tuh kayak gimana sih gitu. Karena menurut gue si Budo ini ya, gue tuh nangkepnya kayak nggak ada manfaat langsung yang bisa kita rasain. Kayak ya gue baca sih beberapa komen di VT orang gitu, kayak ini sama kok kayak BPJS ketenagakerjaan gitu, bisa nanti dicairin duitnya gitu kan setelah masa pensiun gitu. Cuman kan setelah gue baca itu, emang iya sama ya. Kalau BPJS ketenagakerjaan itu kan misal nih kayak pengalaman gue, jadi gue tuh pernah jatuh guys dari motor dalam perjalanan pulang gue gitu dari kantor ke rumah. Nah terus pas nyampe di rumah sakit tuh gue kayak udah bingung gitu, gila jadi gue patah tulang guys ya kan, jari gue patah. Jadi ada salah satu jari gue itu tuh udah nggak estetik dan harus dioperasi karena ada fraktur di tulangnya gitu. Nah itu tuh gue kayak bingung, kayak aduh gue harus operasi gitu kan, duit dari mana, gue nggak kepikiran tuh BPJS gitu kan. Tiba-tiba si susternya tuh bilang, mbak biasanya kan kalau orang kerja tuh ada loh mbak asuransi. Nah saat itu tuh gue nggak ada, maksudnya perusahaan gue tuh nggak ngasih asuransi yang swasta gitu loh. Dia nggak ada deh sus, gue bilang ada mbak BPJS ketenagakerjaan. Terus gue langsung oh iya gaji gue kan dipotong tiap bulan nih, bisa guys, itu bisa gue klaim. Akhirnya intinya gue bisa lah menikmati manfaat sewaktu-waktu karena sesuatu hal gitu kan. Nah kalau si tapera ini tuh gimana kalau si tapera, coba deh kasih tahu gue. Nah terus anggaplah gaji gue gitu kan tadi tuh 1,5 juta ya, misalnya 1,5 juta per tahun nih setelah dipotong 3%. Nah gue tuh pengen nanya kayak gue harus kerja berapa lama buat gue bisa mengumpulkan uang senilai rumah gitu. Untuk DP itu gue harus mengumpulkan berapa lama, kira-kira gue harus kerja berapa ratus tahun ya kan. Anggaplah gaji gue 3%-nya setelah dipotong per tahun itu 1,5 juta, dikali misalnya gue ambil 15 tahun lah maksimalasi KPR nih misalnya ya, cuma baru bisa ngumpulin itu 270 juta guys. Benar gak hitungan gue yang bodoh ini? Nah 270 juta tuh rumahnya tuh model rumah apa? Ya gak sih? Coba deh dulu nih ya, nanti teman-teman semua boleh komen, kasih gue pencerahan ya kan. Gini loh Han maksudnya si tapera ini bla 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 gitu, atau ternyata yang gue pikir tuh bener gitu. Nah intinya sih gue kayak bingung aja sama yang membuat kebijakan ini gitu. Karena kayak daripada lo memaksa
semua karyawan, semua pekerja yang gajinya tuh nggak seberapa, maksudnya banyak kok yang gajinya mereka tuh masih berusaha supaya dinaikin loh jadi UMR atau ya lebih-lebih lah dari UMR karena masa kerjanya udah lama mungkin gitu, banyak loh yang kayak gitu. Nah itu daripada lo memaksa dengan embel-embel nabung gitu, kenapa nggak yaudah biarin deh dia nabung sendiri, kayak ya udahlah resiko dia nggak punya rumah gitu kan. Nabung sendiri kan bisa dalam bentuk apa aja, kayak ya mungkin nabung emas atau perhiasan gitu yang jelas-jelas tahan inflasi ya kan, karena kan kalau misalnya berupa uang gitu kan nilainya kan sama gitu. Sekarang terkumpul 1,5 juta misalnya, 50 tahun lagi tetap hitungannya ya 50 tahun dikali 1,5 juta ya enggak sih, ya kan. Nah maksudnya tuh ya biarin aja orang nabung sendiri, misalnya kayak daripada lu maksa orang buat nabung, ini buat yang bikin kebijakannya, mendingan kayak ubah peraturan gak sih, kayak syarat kerja tuh nggak usah lah pakai minimal usia, ya selama dia masih bisa produktif, masih bisa sehat, bisa kerja, ya nggak usah serumit persyaratan yang ada gitu. Misalnya nih untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, tapi itu klasik ya, misalnya kayak dari zaman gue SMP kan ya. Salah satu upaya untuk membuat negara ini maju adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, cuman mungkin bisa diubah jadi persyaratan kerjanya dipermudah sedikit lah, kayak misalnya mungkin maksimal usianya jangan 24 tahun gitu. Ya, lu nyari yang pengalaman umur 24 tahun ya gimana? Ya kan? Nah mungkin tuh kayak bisa lah dengan cara-cara seperti itu, selain memaksa orang untuk ikut program tapera ini, karena nggak semua orang mampu. Ya mungkin aja ada beberapa yang mampu, kayak kelompok-kelompok yang gajinya besar, atau kayak pejabat-pejabat lah, mereka urunan lah iuran untuk membantu rakyat-rakyat kecil gitu. Maksudnya kayak rakyat menengah kayak gue ini kan berat banget gitu. Tapi kayak buat diri sendiri aja kadang susah ya. Nah kalau menurut kalian tuh gimana? Kalian tuh setuju nggak sama program tapera ini? Maksudnya gini, sekalian ngasih gue pencerahan nih, kalian setujunya karena ini loh gitu, ya gue nggak setujunya karena ini gitu. Maksudnya bisa ya di speech video gue, atau ya lo bisa komen di bawah di komen video ini gitu. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga. Nggak semua orang punya rencana yang sama beli rumah. Sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi itu mau nggak mau walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Kan di-prank sama presiden aja. Kenapa saya bilang di-prank? Karena pengumuman ini kan peraturannya belum lengkap. Pemerintah mau seperti apa? Karena belum ada, baru disebut 3%, kemudian 5% bunganya. Terus di mana tempatnya? Tanahnya boleh nggak tanah sendiri? Kalau tanah sendiri boleh nggak renovasi? Kalau saya sudah punya rumah, iurannya dibuat apa? Apa jangan-jangan dipakai subsidi yang lain? Padahal subsidi itu tugasnya pemerintah. Jadi belum jelas. Kita sudah mendengarkan penjelasan apa itu tapera, sebuah peraturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat, yang jika ini berlaku maka akan berlaku kepada PNS maupun swasta, dan tentu saja langsung menuai perdebatan, protes di kalangan masyarakat, karena selama ini sudah ada potongan dari Basnas, BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, belum lagi jika memang ini diberlakukan hanya untuk peruntukan rumah pertama, maka tentu tidak semua bisa memungkinkan hal itu, karena sudah banyak yang memiliki rumah tentunya, apalagi dengan hanya 3%, itu kalau potongannya gaji estimasi 10 juta per bulan, itu bisa mencapai 100 tahun. Siapa di antara kita yang berusia 100 tahun baru bisa cukup untuk satu rumah? Sekali lagi, kontroversi ini sangat wajar. Ataukah ini hanya sebatas test the water dari Presiden? Jika memang tidak mendapat tanggapan kritis, protes dari masyarakat, akan diberlakukan, atau memang Bapak Presiden benar-benar akan menerapkannya? Sekali lagi, sungguh ini memang memberatkan. Yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari rakyat Indonesia adalah kenaikan gaji, murahnya harga pangan, dan sekarang malah dikejutkan oleh sebuah peraturan, yakni tapera, di mana potongan gaji akan berkurang lagi 3% dengan segala aturan yang belum jelas dan masih membingungkan di kalangan masyarakat. Kita berharap semoga saja ini tidak
diberlakukan karena hitungan kita mustahil untuk potongan gaji itu untuk membeli rumah dari sekian puluh tahun saja, itu tidak mungkin. Jadi sebaiknya Pak Presiden meninjau ulang aturan ini dan sebaiknya dengarkan suara jeritan rakyat yang selama ini mungkin dipandang tidak masalah, padahal sebenarnya tidak terima sama sekali dengan beberapa aturan terbaru terkait dengan tapera ini. Dengarkan suara rakyat.